Selama ini yang kita tahu Indonesia punya 8 presiden. Tapi kalau ternyata jumlah sebenarnya 10, kamu percaya? Dan yang bikin kaget, 2 diantaranya hampir hilang dari lembar sejarah bangsa. Tentu kita hafal 8 presiden kita: Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, dan yang terbaru Prabowo. Namun di balik nama-nama itu ada 2 tokoh yang pernah memimpin negara di masa genting, tapi jarang dibicarakan. Tahun 1949 situasinya agak ribet. Indonesia waktu itu terbelah dua, Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat. Nah, di tengah masa transisi itu, Mr. Asad dipercaya sebagai pemangku jabatan Presiden RI. Tugasnya bukan main beratnya, memastikan roda pemerintahan tetap muter, menjaga semangat Republik, dan mengawal proses reunifikasi. Setahun kemudian, tepatnya 1950, RI dan RIS akhirnya bersatu lagi, jadi Republik Indonesia yang kita kenal sekarang. Meski jasanya besar, nama Mr. Asad sering banget kelewat di buku sejarah sekolah. Padahal tanpa beliau, masa transisi ini bisa saja berantakan. Tahun 1948, Indonesia lagi krisis besar. Dalam agresi militer 2, Soekarno dan Hatta ditawan Belanda. Kalau pemimpin negara ditangkap, apa artinya Republik Indonesia sudah bubar? Jawabannya ya enggak, karena dari Bukit Tinggi, Saprudin membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Bersama para menteri, ia memimpin pemerintahan sambil berpindah-pindah mengikuti jalur gerilya demi menghindari serangan. Langkah ini bikin dunia tahu Republik Indonesia masih berdiri. Sayangnya, jasa besar Saprudin juga jarang dibahas di pelajaran sejarah. Padahal tanpa beliau mungkin Republik Indonesia tinggal nama. Kenapa nama mereka jarang terdengar? Salah satu alasannya, sejarah kita sering dibuat sesederhana mungkin. Cukup hafal deretan presiden resmi dari awal sampai sekarang. Akibatnya, tokoh-tokoh yang berperan di masa transisi yang justru memegang kendali di momen kritis sering terpinggirkan dari cerita utama. Padahal, tanpa mereka, perjalanan Republik bisa saja berhenti di tengah jalan. Sejarah bukan cuma soal menghafal nama dari daftar panjang para pemimpin. Lebih dari itu, sejarah adalah memahami cerita utuh di balik setiap peristiwa, termasuk peran tokoh-tokoh yang mungkin jarang disebut, tapi punya pengaruh besar dalam kelangsungan negara. Mr. Asad dan Saprudin Prawira Negara adalah contoh nyata bahwa kepemimpinan bisa hadir di masa-masa paling genting, meski tak selalu tercatat di buku sejarah. Menurut kamu, siapa lagi tokoh yang layak diangkat dari lembar sejarah kita, supaya generasi berikutnya tahu bahwa sejarah Indonesia jauh lebih kaya dari yang kita kira?